yang kami jalani. Tuntun dan bimbing kami yang saat ini ingin menyentuh firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan melingkupi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya melaluinya kami dapat mengerti dan memahami serta dimampukan untuk dapat melakukannya di keseharian hidup kami. Layakkanlah hamba-Mu yang lemah dan tak berdaya ini untuk menyampaikan kehendak-Mu melalui firman yang dibacakan dan yang akan kami renungkan. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang menyatakan, rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya melimpah di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, hari ini kita akan memperdalam pemahaman kita tentang kekuatan doa dalam konteks menunggu dengan harapan, seperti yang diajarkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Saat kita memasuki babak baru dalam kehidupan kita, dengan semua tantangan dan ketidakpastian yang terkadang mengiringnya, penting bagi kita untuk memahami bahwa doa bukan hanya sebuah aktivitas keagamaan, tetapi sebuah alat yang kuat yang diberikan kepada kita untuk menyatukan hati kita dengan kehendak Allah. Pertama-tama, kita harus memahami akan pentingnya menunggu dalam kehidupan kita. Terkadang kita cenderung untuk bersikap tergesa-gesa. Sering kita menginginkan jawaban cepat dan solusi yang instan untuk setiap masalah yang kita hadapi.
Namun, melalui kisah para rasul ini, kita diajarkan tentang pentingnya menunggu dengan sabar dan dengan penuh harapan. Rasul-rasul dan pengikut Tuhan Yesus menunggu dengan setia di Yerusalem, sepenuhnya bergantung pada janji Tuhan. Dalam menunggu, kita harus memperkuat kekuatan kita dengan didasari pada doa. Doa bukanlah sekedar permintaan atau daftar keinginan kita kepada Allah, tetapi merupakan ungkapan dari hati yang tulus yang mencari dan merindukan kehadiran Allah. Saat kita berdoa, kita membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih intim dengan Allah. Meletakkan kepercayaan dan harapan kita sepenuhnya kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh para rasul yang mentaati perintah. Mari kita tinggalkan segala keraguan dan ketidakpastian kita di hadapan Allah. Dan biarkan Allah menguatkan dalam doa kita. Kemudian kita harus menyadari bahwa doa merupakan wujud dari kekayaan spiritual kita. Dalam doa, kita berbicara dengan Sang Pencipta semesta alam, Sang Raja yang Maha Kuasa, Allah pemilik hidup kita. Pada saat kita berdoa, itu merupakan momen di mana kita diperkenankan memasuki hadirat Allah dengan kehendak yang rendah hati dan ketulusan. Meskipun kita mungkin tidak selalu melihat jawaban yang langsung atau jawaban yang sesuai dengan keinginan kita, namun kekuatan doa kita tidak boleh diragukan. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Selanjutnya, doa harus menjadi kebiasaan sehari-hari dalam hidup kita. Kita harus mengatur dan mengambil waktu untuk berdoa, baik dalam kesendirian maupun bersama-sama dengan keluarga atau dalam persekutuan. Ini tidak hanya tentang menghadapkan segala kebutuhan kita kepada Allah, tetapi juga tentang memperkuat iman percaya kita dan menemukan kedamaian dalam hati, serta menyatakan rasa syukur kita atas segala kebaikan dan berkat yang telah kita terima dari Allah. Doa pasti memampukan kita untuk menanggapi setiap situasi dan kondisi dalam hidup kita melalui bimbingan dan hikmat kebijaksanaan yang berasal dari Allah. Selain itu, doa harus didukung oleh keyakinan yang kokoh.
ketika kita berdoa, kita harus mempercayai bahwa Allah mendengar dan pasti menjawab doa kita menurut kehendaknya yang baik dan sempurna. Kita harus melepaskan segala keraguan dan kekhawatiran kita dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah. Seperti yang tertulis dalam surat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 yang menyatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terakhir, kita harus mengingat bahwa doa adalah sebuah perjalanan spiritual yang terus-menerus. Hal ini merupakan panggilan kepada kita untuk terus-menerus memperdalam hubungan kita dengan Allah dan terus mencari wajah Allah, serta untuk terus bergantung kepada Allah dalam segala hal. Saat kita menemukan diri kita dalam waktu menunggu, dalam kesunyian dan ketidakpastian waktu, mari kita mengangkat doa-doa kita dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah yang setia pasti menjawab doa kita pada waktunya yang sempurna. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, mari kita memutuskan untuk menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang mau memperkuat kekuatan pribadi dalam doa, serta menjadi orang-orang yang mau menunggu dengan penuh harapan pada janji-janji Allah. Kita harus menjadi generasi yang mengangkat doa sebagai senjata dan kekuatan spiritual kita yang menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah yang sempurna. Kita harus menjadi generasi yang hidup dalam kepastian, karena Allah yang setia pasti memenuhi segala janjinya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, hidup ini adalah suatu perjalanan yang panjang, dan doa adalah kompas yang membimbing langkah kita di tengah-tengah kegelapan dan kebingungan. Di dalam setiap detik menunggu, kita memiliki kekuatan dalam doa yang mengubah ketakutan menjadi keberanian dan mimpi menjadi kenyataan. Doa adalah kunci yang membuka pintu ketidakpastian dan menemukan kekuatan dalam menunggu dengan harapan. Oleh karenanya, jangan lelah menunggu dan berdoa, serta berharap dalam Tuhan. Karena di balik setiap rintangan dan tantangan serta pergumulan, Allah sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa untukmu. Percayalah,
Doa bukanlah tanda kelemahan, tetapi doa adalah kekuatan yang sesungguhnya. Maka beranilah berlutut dan bertelut di hadapan Allah, karena di dalam keheningannya kita menemukan kekuatan yang luar biasa. Jangan biarkan ketidakpastian merusak mimpi-mimpi kita. Jadikanlah doa sebagai senjata terkuatmu untuk menghadapi segala tantangan dan menjemput setiap mimpimu. Setiap kali kita merasa lelah, terpuruk, atau kehilangan harapan, ingatlah bahwa Allah selalu mendengar doa kita, dan Allah selalu siap untuk menjawab doa kita di waktu yang tepat dan di waktu yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati setiap karya usaha dan selalu menguatkan serta melindungi warga jemaat Efrata Tobuali dan seluruh jemaat GPIB serta seluruh simpatisan saat ini hingga selama-lamanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan